Rasulullah SAW. Dimudahkan segala urusan kita, didapatkan rezeki kita, Allah berikan kesehatan, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata waktu sangat cepat. Tidak terasa lama rasanya itu doa yang kita selalu baca, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sejak bulan Rajab kita minta berkah, terus minta sampai bulan Ramadan. Ramadan sudah kita laksanakan. Pantas kalau kita ada evaluasi selama Ramadan, sejauh mana kita memanfaatkan Ramadan. Lalu masuk Syawal, yang termasuk bulan peningkatan kualitas keimanan kita, ibadah kita, akhlakul karimah kita, Syawal. Dan bulan ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan Dzulqa'dah yang seringkali sebagian umat Islam menganggap bulan yang siap. Jadi kalau di Jawa bulan apa namanya? Apit ya. Kalau di Madura itu bulan Takebek. Jadi orang beranggapan bulan takut mengadakan pernikahan. Padahal Rasulullah nikah dengan Zainab binti Jahsy itu bulan Dzulqa'dah. Rasulullah mengadakan 4 kali umrah bulan Dzulqa'dah. Rasulullah mengadakan umrah 4 kali bulan Dzulqa'dah. Rasulullah mengadakan umrah haji wada bulan Dzulqa'dah. Sehingga bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan yang dinamakan dengan Arba'atul Hurum. Jadi kata Rasulullah, inna zaman wa istadara, waktu itu berputar kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh, sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sana isna asyara syahran, setahun itu 12 bulan. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan yang ke-12. Salasun mutawaliyatun, kata Rasulullah, minha arba'atul hurum, dari 12 itu ada 4 bulan yang hurum. Haram berbuat zalim, haram berbuat dosa. Walaupun pada bulan-bulan yang lain juga tidak boleh berbuat dosa. Dikhususkan untuk 4 bulan itu kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman pada 4 bulan yang hurum itu, yang mulia itu. Kenapa? Ja'alallahu dzamba 'adzab fihinna, dosa-dosa balasannya dilipat gandakan oleh Allah. Demikian berbuat doa waja'ala as-salih al-amal salih alladhi adzam, amal salih juga pahalanya
Zulqa'dah, baru Dzulhijjah, baru Muharram, Zulqa'dah. Dari dahulu disebutkan. Kemudian Zulqa'dah itu termasuk di dalam bulan haji. Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Haji itu, bulan haji itu waktunya itu kan kapan? Bulan Syawal, Zulqa'dah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu bulan Zulqa'dah ini hebat, termasuk bulan haji, termasuk bulan yang buruk, bukan bulan yang sehat. Sunat melakukan amal-amal saleh, bukan berarti yang di bulan yang tidak disunatkan, tidak dianjurkan, tapi pahalanya dilipat ganda. Dosa hukumannya dilipat gandakan. Jadi kalau itu bulan Dzulqa'dah ini memperbanyak puasa, sedekah, amal-amal ditingkatkan, karena pahalanya dilipat gandakan Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah menekankan di dalam ayat 36 surat At-Taubah, Inna iddatash shuhuri 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian sekali-kali melakukan kezaliman pada bulan-bulan yang dimuliakan itu, termasuk di dalam bulan Dzulqa'dah. Para ahli tafsir bersepakat yang dimaksud zalim kepadanya sendiri adalah melakukan dosa. Ya ibadi, kata Allah dalam suci, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian itu siang malam dosa itu jangan lakukan. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Tapi aku, kata Allah, yang bisa mengampuni semua dosa itu. Istaghfiruni, minta ampunan kepadaku, jangan kepada yang lain. Yang lain memberikan ampunan. Aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Lalu Rasulullah katakan, kullu bani Adam khata'un, manusia berlaku dosa, berlumuran dengan dosa. Wa khairul khata'in tawwabun, manusia yang berlaku dosa yang terbaik daripada dosa orang yang senang taubat. Taubat at-ta'ibu min dzambi kama la dzamba. Orang yang taubat dari dosa, kapok, jerak, menghentikan perbuatan dosanya, bersih, seperti orang yang tidak punya dosa. Nah ini bulan Ramadan sempatkan banyak istighfar. Tuba liman fi sahibati istighfar katsira. Kata Rasulullah, berbahagia orang yang dalam lembaran hidupnya itu banyak beristighfar. Kenapa? Dia berarti mengakui bahwa dirinya bukan makhluk yang bersih, tapi makhluk yang berdosa. Pantas kalau selalu memohon ampunan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah beristighfar yang maksud bersih dari dosa 70 kali, ganti dari 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita perbanyak. Mudah-mudahan dijabah, kita bersih, meninggal dengan Rasulullah, diampuni segala dosa kita.
akui bahwa kita banyak salah, akui bahwa kita banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kamu orang yang beriman dengan orang yang fajir, yang sudah berbuat dosa, sikapnya berbeda menghadapi dosa. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaihi. Orang yang beriman, dia mantap imannya, betul-betul merasa dirinya dilihat dan diawasi oleh Allah. Waktu sholat aku dilihat Allah, di rumah aku dilihat Allah, di jalanan aku dilihat Allah. Karena Allah itu inna rabbaka bil mirsad, Allah senantiasa mengawasi kita. Alladzi yaraka hina taqum wa shalat wa taqallubu sajidin, ada di orang yang sujud diawasi oleh Allah. Nah, orang yang mempunyai kemantapan iman yang seperti itu, dia melihat dosanya seolah-olah dia duduk di bawah gunung, dia takut kejatuhan gunung. Hati-hati, hati-hati. Diawasi oleh Allah. Ada orang di bawah gunung nanti, jangan-jangan gunung jatuh kepadaku, habislah cerita. Mantap dan berbeda. Saya hati-hati itu. Berbeda dengan orang yang fakir, yang terbiasa melakukan dosa, tidak merasa diawasi oleh Allah. Ya radunu bahu gadubabin wa qala abdi, seperti orang yang ada seekor lalat lewat di depan muka hidungnya atau hinggap di hidungnya. Dosa yang dikerjakan dianggap biasa-biasa saja. Ada seekor lalat yang lewat di depan hidup kita. Orang fakir, orang yang terbiasa melakukan dosa. Kenapa orang yang beriman itu takut terhadap dosa? Yang pertama, dia merasa di hadapan Allah, malu sama Allah. Dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita itu sangat besar, sangat banyak. Kalau kita itu tidak akan bersanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah sanggup. Nikmat itu begitu banyak. Nah, orang yang beriman takut antara lain, innal mu'min idza aznaba dzamban kana nuqtatun sawda fi qalbi. Orang beriman kalau melakukan dosa, satu kali ada titik hitam di hatinya, dua kali ada dua, terus setiap hari kata Allah, "Tuqtiuna bil-laili wan-nahar." Hambaku selalu melakukan dosa siang dan malam, gelap hatinya, karena hatinya tidak dia berpotensi untuk lebih banyak lagi melakukan dosa yang lain. Fa'inna wa nasa wa sabar sublan amarhu, kata Rasulullah, kalau dia tobat, kapok, jerak, taubatan nasuha, ditinggalkan perbuatan dosa, hatinya akan mengkilat kembali, bersih. Saya mengatakan dia untuk banyak beramal saleh, senang takarub kepada Allah karena dia sudah taubat, senang ngaji, senang sholat, senang ke masjid karena hatinya ada nur, ada cahaya. Beda dengan orang yang banyak dosa, zulmatun bila berita. Dia malas ke masjid, malas ngaji, malas baca Al-Quran, malas sedekah, ada para petaka semuanya. Wajah kita, mudah-mudahan hati kita menjadi terang, bercahaya.
alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Tanda-tanda orang beriman itu kalau dia berbuat fahisyah, dosa, maksiat, segera ingat Allah. Aku ingat Allah, aku perhatikan Allah, malu kepada Allah yang begitu banyak memberikan karunia kepada kita, kok masih ingkar juga, kok masih kufur juga, kok enggak bersyukur, kok enggak dekat sama Allah, kok enggak rajin ibadah, malu. Astagfirullahaladzim, dia astagfirullahaladzim, segera. Tidak itu sudah. Hari ini aku ke masjid, hari ini aku tobat, hari ini aku menghentikan perbuatan dosa, kebohongan dan sebagainya. Saya harus katakan tubuh dan termutu bertobatlah sebelum datang kematian. Kematian tidak bisa dihindari, waktunya kita tidak tahu. Mumpung masih ada nyawa, bertobat kepada Rasulullah. At-taqullah ka'annaka tarah. Supaya kita termotivasi, hendaklah beribadah seolah-olah kita selalu dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Berangkat ke masjid dilihat Allah, pulang di masjid dilihat oleh Allah, pergi ke tempat maksiat juga dilihat oleh Allah. Al-Taqullah ka'annaka tarah. Beribadah hendaknya kita merasa seolah-olah dilihat Allah. Fa'inam tabutarah fa'inam yara. Kalau tidak bisa, mantapkan dalam dada bahwa kita diawasi Allah, dilihat Allah. Kalau itu yang kita kerjakan, insya Allah. Tetapi mesti ada perjuangan. Tidak tetap begitu saja. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang ahli tobat. Ada perjuangan, perlu perjuangan. Kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan Allah, pasti kata Allah, aku berikan petunjuk dia. Pasti aku berikan hidayah kepadanya, kata Allah. Berjuang dengan nama mujahadah, berjuang dengan perjuangan rohani, berdoa, sabar, sungguh-sungguh, rendah hati, tawadu, tabarruk, dan perjuangan ijtihad. Perjuangannya disertai dengan ilmu, perjuangan intelektual, dan perjuangan jasmani, material. Jihad, ada perjuangan rohani yang mujahadah, ada perjuangan intelektual jihad, ada perjuangan fisik, jasmani, dan rohani. Jihad, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minasy syakirin waj'alna minas shalihin waj'alna minal mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala akhir khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma